Aku akan jawab pertanyaan terbanyak malam hari ini dulu pastinya ya, perbankan bagaimana. Oke, dan juga aku akan bahas saham-saham potensial lainnya apa aja, dan kita hari ini ada cuan dari saham apa. Oke. Ya, ini adalah IHSG. IHSG seperti biasanya aku sering banget bahas kalau bicara soal IHSG, bicara soal saham Indonesia. Yang paling penting kita perhatikan nomor satu banget itu pastinya adalah nilai tukar kita terhadap mata uang rupiah. Ya, thank you banget yang nontonnya nggak telat, meskipun aku sendiri kadang mulainya kadang bisa telat, tapi aku thank you banget buat kalian yang nonton dari awal sehingga bisa menyimak secara lengkap ya. Oke, jadi perhatikan di sini. Ini USD versus IDR ya. Ini bentuknya kayak ada symmetrical triangle. Nah, kalau symmetrical triangle ini didahului dengan uptrend, dia menjadi bentuk pennant atau bentuk bendera. Nah, bentuk pennant atau bentuk bendera ini merupakan tanda kelanjutan arah naik yang ditok-tok, yang di YT langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Ya, jadi ini merupakan kelanjutan arah naik. Oke ya, jadi perhatikan di sini. Targetnya di angka berapa atau projectionnya pattern pennant ini angkanya sekitaran 16.600. Waduh, masa US dollar mau naik sampai 16.600? Ada nggak sih kemungkinannya? Tetap ada possibility, tapi possibility-nya sebenarnya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena di area harga sekarang ini sudah merupakan area harga yang udah dekat dengan resistance, dan juga naiknya tuh dari bulan Oktober kemarin ini candlenya sudah mulai mengecil ya. Jadi kalau misal pun dia naik sampai 16.600 itu jangka pendek aja, dan saran aku sih berhati-hati jika Anda FOMO pengen beli USD. You have to be very careful karena ini udah di pucukan di atas. Oke, nah kesimpulannya sebaliknya juga dengan teman-teman yang worry dengan rupiah kita, dan yang worry dengan IHSG kita, yang worry dengan saham-saham perbankan gede. Di mana saham-saham perbankan gede masih akan tertekan kalau mata uang rupiah kita tertekan. Menurut saya tidak perlu terlalu worry. Jikapun melemah, ini tidak lama lagi. Kenapa? Karena USD-nya juga sudah memasuki resistance yang cukup kuat di sini, dan bahkan kalau aku bisa bilang sebentar lagi mencapai resistance yang sangat kuat. Nah, resistance kuat ini kalau kita perhatikan di angka tertinggi 16.738 itu tercapai di April 2020, itu udah sangat kuat sekali 16.700, dimana itu projection pattern pennant yang didapat dari USD IDR di daily. Terus kemudian di Juni 98, jadi kerusuhan 98 di Mei waktu itu membuat rupiah melemah dan mata uang US dollar meroket itu sampai ke level tertingginya di 16.850. Jadi kesimpulannya sejak tahun 98 sampai sekarang itu rupiah nggak pernah melemah melebihi 16.850. Chartnya ada di Igoy. Oh, Pak Teddy ngapain ditok-tok Pak? Ke Igoy sini biar bisa lihat chartnya. Jadi nggak pernah melewati angka itu. Oke ya, jadi semangat buat teman-teman semuanya yang berinvestasi jangka panjang. Oke, sebelum saya bahas tentang saham perbankan dan juga saham-saham lainnya, saya mau ingetin sekali lagi tentang konteksnya investasi dan juga trading. Konteks investasi jangka panjang memilih perusahaan yang memenuhi kriteria fundamental pangsa pasar, bisnis model, manajemen, profitabilitas, dan juga valuasi. Dan pastinya saham-saham yang di Indonesia yang bisa dipilih untuk kayak gini tuh nggak banyak ya. Karena di Indonesia aku menilai marketnya cenderung kurang efisien. Kalau di Amerika strateginya atau ilmunya Warren Buffett itu sangat efisien sekali. Banyak saham-saham yang efisien kecuali saham-saham yang small caps. Tapi di Indonesia tidak bisa semua ilmunya Warren Buffett ini diterapkan, sehingga di MFED sendiri pun ada banyak penyesuaian untuk saham-saham di Indonesia. Oke, sekarang saya mau bahas konteksnya untuk trading. Trading itu kacamatanya untuk jangka pendek aja. Kacamata trading itu pokoknya cuan bungkus. Gak peduli saham ini fundamental bagus atau nggak bagus, saham ini direbus atau digoreng, saham ini dari sektor apa, saham ini punyanya Konglo siapa, saham ini punya BUMN atau swasta, gak peduli itu. Yang dipedulikan sebenarnya cuma dua ketika trading. Yang pertama adalah tren dan likuiditas. Nah, beberapa hari belakangan ini aku ada ajarin kalian untuk ngebaca likuiditas.
Sekarang saya akan gali lebih dalam lagi untuk saham-saham yang trennya bagus tapi likuiditasnya kecil bagaimana. Nanti saya akan kasih tipsnya. Jadi malam hari ini kita akan bahas dua hal itu plus satu lagi bonus cara trading di kripto, pastinya dengan disclaimer semua harus belajar dulu. Jika tidak belajar dulu maka Anda akan berakhir dengan kecewa pada siapapun yang ajarin Anda atau ngasih recommendation. Jadi jangan hanya fokus pada recommendation. Oke, yuk let's start. Yang pertama dari investing dulu, kemudian trading saham Indonesia, dan yang ketiga adalah trading kriptonya. Halo, thank you giftnya FD Sanjaya. Dan kenapa saya mau bahas kripto per hari ini lebih detail? Kita mau merayakan OJK sudah mengawasi kripto. Sebelumnya diawasi oleh Mbak Pepti. Oke ya. Dan karena M-Trade berlisensi penasihat investasi dari OJK, kita bisa lebih leluasa untuk bisa memberikan edukasi kripto dan juga boleh ngasih recommendation untuk kripto. Tapi kita bertahap ya, kita start dari education dulu supaya nggak langsung rekomendasi. Kalau rekomendasi nanti mindsetnya orang maunya cuan doang, nggak bisa menerima kenyataan bahwa di market ada risiko. Yuk kita bahas yang pertama dari investasi dulu. Oke, ya ini banyak banget yang ngebahas tentang 4 big banks. Big banks gimana nih? Amsyong. Oke, mau jawaban panjang atau jawaban pendek? Mau jawaban idealis atau mau jawaban singkat padat nendang ya? Kalau jawaban idealis jawabannya mungkin agak panjang ya, tapi lebih lengkap ya. Kalau singkat padat nendang kayaknya lebih cocok deh buat live malam hari ini, karena waktu aku juga nggak banyak. Saya mau prepare untuk acara besok, untuk acara edukasi besok ya di Jakarta, workshop offline 2 hari, our big event tomorrow. Intinya hari ini aku cuma mau kasih summary. Perdagangan hari ini 8,7 triliun rupiah, angkanya masih belum besar, di mana 8 triliunnya dari pasar reguler dan 750 miliarnya dari pasar negosiasi. Ya, jadi hari ini asing itu masih net sell. Net sell di beberapa saham, BMRI, BRI, GoTo, Adaro dan juga Pani. Tapi di sini tidak ada net sell BCA ya, meskipun BCA hari ini merah. Oke. View aku buat BCA, ini simple aja. Ini saham investing yang kamu cocok masuk dengan strategi DCA atau dollar cost averaging, atau masuknya tuh bertahap, nyicil tiap bulan, atau nyicil tiap 3 bulan, atau nyicil kalau pas dia jatuh. Untuk jangka panjang, mindsetnya jangka panjang buat stability for your portfolio. Lebih jatuh lebih bagus buat BCA. Lebih jatuh lebih bagus. Asalkan punya duitnya ya. Strateginya orang kaya dalam berinvestasi saham sebenarnya gampang banget. Mereka ngumpulin cash, disimpan di deposito atau di obligasi, banyak cash. Ketika BCA-nya crash gede, ini belum crash, ini turun normal aja, normalized aja, karena valuasinya beberapa waktu lalu udah ketinggian. Ketika crash, mereka akan masuk banyak. Jadi mindsetnya orang yang udah pengalaman di saham untuk BCA makin jatuh makin senang. Tapi sekali lagi teman-teman semuanya, thank you Ingrid giftnya. Aku mau kasih tahu, BCA ini saham long term investing. Kalau kamu kasih BCA ini gimana ke scalper, ya nggak masuk say gitu. Kalau kamu masuk ke trader, ya nggak masuk. Mereka mungkin akan mengatakan, tuh BCA sama saham ini, saham gorengan ini. Ya nggak bakal dia ngomong gorengan juga ya, karena ya masa sih ngaku-ngaku trading saham gorengan gitu loh. Tapi banding saham gorengan ini, tuh kan cuan ini kan, menurut aku nggak fair gitu loh. Dengan saham yang nggak gorengan aja lah, yang mana ada sih di Indonesia nggak digoreng ya. Second liner, nggak usah third liner, gorengannya nggak usah third liner. Dengan saham second liner udah pasti BCA tuh kalah growth-nya dengan saham second liner, kecuali kalau lagi crash gede. Nah perusahaan fundamental sebagus ini pasti investor besar, investor asing akan ngeburu. Nah kenapa sekarang mereka belum buru-buru masuk ke sini ya? Karena ngelihat kondisi global nomor 1 banget US dollar kita dibandingkan dengan rupiah. Jadi kesimpulannya di big banks BCA kamu gak usah worry, pertumbuhannya masih 2 digit. Itu paling bagus daripada 4 big banks, daripada 3 big banks lainnya. Oke, sekarang kita bahas buat 3 big banks lainnya seperti biasanya. Ada BMRI, BBNI dan BBRI. 3 saham ini. Aku sempat muter-muter di market ngobrol sana sini. Ini saham ini nggak digoreng. Ini benar-benar mekanisme market gitu ya. Jadi kalau memang
turun ya karena memang market jual. Market itu siapa? Ada institusi, ada retail. Teman-teman yang di Tok Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya saya. Oke, nah jadi untuk BRI sendiri saat ini per hari ini Bank Mandiri 5.600 chartnya kayak gini. Kalau tadi saya kasih lihat chartnya BCA, ini chart Bank Mandiri. Disclaimer kawan-kawan, kalau saya ngebahas ini bukan berarti aku suruh kamu beli ini ya. Tolong perhatikan setiap kata saya dengan baik. Kalau mendengar saja kamu males, kamu gak bisa jadi trader atau investor yang berhasil di instrumen apapun. Turunnya BMRI hari ini masih belum new low. Low-nya beberapa hari yang lalu itu di level 5550. Menurut saya masih sangat wajar sekali dengan kondisi US dollar seperti ini untuk perbankan masih melemah. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita juga ada bahas tentang saham BMRI versus BBRI itu gimana? Plus minus ya. Jadi kalau kinerja perbankan atau BUMN ada plus minusnya. Oke, nah kalau BMRI ini loan growth-nya di atas 20%. Bagusnya itu pertumbuhan penyaluran kreditnya di atas 20%. Tapi ya ada penurunan net interest margin atau NIM yang menyebabkan pertumbuhan net interest income-nya dia itu hanya single digit. Karena apa? Karena kenaikan dari cost of fund-nya. Itu Bank Mandiri. Sampai hari ini valuasinya Bank Mandiri masih agak ketinggian meskipun dia udah turun lumayan banyak. Oke, sekarang kita ke BBRI dan ke BBNI. Oke ya, kita ke BBNI dulu sebelum ke BBRI. Jadi kalau di BMRI saya netral. Ya, it's not an investing recommendation juga karena valuasinya agak ketinggian juga. BCA juga ketinggian tapi juga tinggi valuasinya, tapi pertumbuhan dia masih 2 digit swasta dia. Sekarang kita lihat Bank Mandiri yang di Tok Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Wah, saham Forex Kak baru menyala Eko Setiawan. Tak bilangin ya, broker Forex tuh antara nakal banyak atau nakal dikit. Jadi aku nggak fanatik juga. Aku ada di kripto juga, jadi aku mau bahas kripto aja nanti abis ini. Oke, perhatikan BBNI. BBNI juga belum new low, low-nya di 4260. Di bawah itu nanti ya itu baru dia lanjut downtrend. Per hari ini BBNI masih sideways aja. Jadi menurutku long term investor tuh nggak perlu khawatir buat BBNI. Ya, jadi buat BBNI di sini kalau kalian perhatikan live aku beberapa hari yang lalu, ini hari ini pas aku nggak ada chartnya. BBNI ini dia punya cost of creditnya tuh membaik. Kebalikan sama BRI. Kalau BRI cost of creditnya jadi lebih tinggi itu cost of creditnya kurang bagus. Jadi nggak heran kalau BBNI beberapa waktu yang lalu ini udah sempat naik duluan di sini, udah sempat rally duluan dibandingkan dengan BRI gitu ya. Tapi ini tetap masih stagnan. Nah teman-teman yang ada di Tok Tok di YT, aku mau share BRI langsung aja ke Igoy aku @ellenmay_official. Thank you MSG buat giftnya. Igoy-nya apa? @ellenmay_official sama kayak Tok Tok. Persis plug. Nah, ini BRI. BRI per hari ini 4010. New low sedikit ya dari 4030 jadi 4010. Oke, tolong pasang telinga baik-baik, mata mendengar, telinga melihat loh. Telinga mendengar, mata melihat, hati merasakan, pikiran digunakan. Oke ya. Saya mau kasih tahu konteksnya BRI ini adalah untuk long term investing, value investing. Tidak ada banyak perubahan. Tidak ada banyak perubahan di sini. Di mana BRI ya, kalau kalian tahu dia bagi dividen, yieldnya itu lumayan banget dibandingkan dengan harga sekarang. Mindset ini beda, trader dengan investor. Jadi kalau mindsetnya trader, jangan main di BRI. Kamu bakalan kecewa. Ini udah berkali-kali aku bahas. Untuk long term investor, gak ada perubahan buat BRI ini. Masih sama. Bahkan hari ini turunnya cuma 0,5%. Sekali lagi, saya membahas ini karena banyak yang nanya di awal, jadi saya bahas dulu. Saya bukan lagi ngepom-pomin saham-saham ini. Oke ya? Kalau dari 4 itu aku mau pom-pom, tak pom-pom BCA aja lah. Yang pertumbuhannya masih double digit dan harganya lagi murah kalau kamu masih punya duit gitu ya. Oke. Meskipun valuasinya agak mahal ya, tapi karena pada
banyak yang nggak berani dengan fluktuasi ya. Jadi kayaknya BRI masih tinggi risiko buat teman-teman yang pemula. Ya berarti ke BCA aja yang benar-benar takut. Tapi BCA jangan buat bandingin sama saham-saham trading, apalagi saham third liner, second liner aja udah nggak boleh, apalagi third liner. Paham ya? Paham. Dipahamkan dulu. Sekarang kita mau bahas saham trading. Malam hari ini live aku nggak lama karena aku mau prepare untuk acara workshop besok dan aku harus tidur early malam hari ini. Oke ya, kita mau bahas saham-saham trading. Nah kalau bicara saham trading itu macem-macem, gonta-ganti. Kita nggak bisa ngomong kayak tahun kemarin misalkan ada saham A bagus, tahun ini saham A itu bagus lagi. Makanya harus rajin belajar, rajin ngikutin. Sistemnya orang macem-macem. Aku baru aja ketemu orang yang dia tuh sukanya trading saham yang gorengan tuh bukan third liner lagi, fourth liner. Oke, menarik. Saya nggak ngejudge kalau lagi dalam posisi mendengar, saya dengerin. Oh, caranya cuan gini. Oh, tapi benar-benar porsinya kecil-kecil, lucu-lucu, saham unyu-unyu kayak gitu ya. Oh, that's not me. Dan kalau misalkan saya mau cobain, saya nggak akan bawa ini ke kalian. Jangan harap aku bawa yang saham fourth liner ini ke kalian ya. Kenapa? Ya resikonya tinggi buat kalian. Itu benar-benar resikonya di pucuk piramid ini. Jadi porsinya kecil banget. Kalau BRI di bawah piramid ya, oke. Jadi itu untuk long term. Oke, sekarang aku bahas saham trading. Saham trading apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Contohnya disclaimer juga buat kalian-kalian semua. Aku nggak mau terlalu agresif ketika pamer cuan. Biasa-biasa aja pamer cuannya, tapi aku juga nggak mau terlalu konservatif. Yang saya belajar dari behavior market, behavior kalian ya, mungkin bukan kamu tapi teman-temanmu, dimana setiap hari tuh nanya trending topik BRI, terus tak jawab BRI, terus katanya Ellen pom BRI. Waduh, itu kan tidak pakai telinga mendengar, mata melihat, hati merasakan, otak berpikir, cuman asal aja dalam 1-2 kata-kata diambil gitu. Intinya sih sebenarnya semua ada tujuannya masing-masing. Kita lihat untuk saham trading, langsung ke Igoy aku untuk bisa lihat saham trading, dan nanti aku akan kasih lihat penjelasan aku tentang kemarin kok trading Crypto X. Aku gak mau sebut mention sekarang, nanti dikira rekomendasi. Crypto X di Igoy channel tuh kayak gimana toh bisa cuan 13% dalam sehari, kok enak ya gitu. Nanti aku akan bahas ya. Sekarang kita bahas saham tradingnya dulu. Igoy aku @LME_official. Kita trading Indi dengan pattern inverse head and shoulders. Terus kemudian ini sebenarnya ada news juga, tapi aku nggak mau fokus pada newsnya. Kita fokus pada tactical, karena kamu mau pakai news, mau pakai fundamental apapun, ujung-ujungnya sebenarnya adalah confirmationnya adalah price atau harga ya. Jadi price atau harga. Oke, terus perhatikan di sini. Ini Indi udah naik 3 hari berturut-turut. Oke, aku mau cek dulu. Oke, perhatikan di sini ya. Jangka menengahnya kita Indi ini cuan 13 sampai 22% ya. 13 sampai 22% di sini. Terus kapan profit takingnya? Ya nanti kita akan tambahin petunjuk untuk jangka pendek dulu ya. Jangka pendek juga kita akan tambahin. Oke, karena beberapa orang nanyain untuk jangka pendeknya bagaimana. Oke, jangka pendeknya jualannya gimana gitu. Nanti kalau jangka menengah kan retrace, kita masih ngehold. Oke, Indi jangan dikejar. Nah, kalau BCA mau bandingin Indi, aku kalau mau fair-fairan ya, aku pamer Indi gitu. Oh, BCA itu kan Indi lebih cuan dari BCA ya, nggak fair lah, saya nggak mau kayak gitu. Ini Indi, ini udah naik beberapa hari berturut-turut di sekitar level 1800-1805 di sini. You have to be very careful. Jadi sekarang udah mulai waktunya profit taking buat kalian yang nggak dapat Indi, tunggu retracementnya. M-Trade udah dapat di level harga sekitar 1500-an udah dapat Indi. Jadi kita sekarang yang jangka pendek udah mulai siap-siap profit taking. Ini petunjuk jualnya cuman ada jangka menengah. Saya udah pesan sama tim coach untuk menambahkan petunjuk jual untuk jangka pendeknya. Jadi teman-teman bisa profit taking juga buat jangka pendeknya. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian
Kemudian retracementnya di angka berapa? Kalau misalkan mau buy in, di disclaimer teman-teman, yang mau trading ya harus siap dengan resiko stop loss dan segala macamnya. Jadi ini retracement sekitaran level yang low risk 1535, 1540-an, yang agak tinggi resiko sekitar 1600, yang di tok-tok yang di YT. Ayo ke Igoi untuk bisa lihat grafiknya, kira-kira kayak gitu. Mungkin bisa dicatat aja disclaimer buat semuanya, pastinya ada pembatasan resiko, dan belajar dulu di MTrade, DM aja aku EMTRADE START buat yang mau belajar cara trading. Dan oke. Walah, jangka pendek udah profit taking tadi. Oke. Mantap. Hari ini aku sibuk banget ya. Jadinya aku tradingnya ngurusin sahamku sendiri yang kurang lebih sama, tapi jangka menengah. Oke, terus jadi MTrade tadi jangka pendek ada profit taking ini lumayan. Terus AADI, ada yang bilang ini, Thomas Yui, AADI loncat 10% setelah dipom-pom misalnya kemarin malam. Woi, aku gak ngepom-pom, woi. Aku lihat analisis, tapi ya kongret, aku ikut happy kalau kalian senang, tapi kita lagi gak ngepom-pom ya. AADI itu kita pakai fundamental technical ya, fundamental technical. Nah, ini kalian aku mau ngejawab pertanyaan dari beberapa orang yang nanya, kok sekarang MTrade mau sih saham IPO? Dulu aja nggak mau gitu. Aku kasih penjelasannya. Satu, IPO itu mesti ngelihat dulu perusahaannya, dari perusahaan apa, sektor apa, yang punya siapa, konglomerasi apa, fundamentalnya bagaimana. Dan MTrade masuknya tetap nunggu chart terbentuk, meskipun sekarang chartnya nggak harus 3 bulan lagi, tapi kita pakai chart intraday untuk melihat pattern lebih jelas ya. Nah, jadi AADI ini waktu itu ketika IPO dan ketika naik 5 hari berturut-turut, saya ada ngomong, saya nggak beli, tapi kamu kalau mau beli di pre-IPO-nya silahkan, itu perusahaan yang bagus. Nah, ada yang marah-marah di Igoi, dulu di Igoi di komen, Helen katanya gak beli, tuh sekarang naik, coba aku lihat Ellen mau ngomong apa, Miss Ellen mau ngomong apa, ya mau ngomong apa ya, mau ngomong yang saya omongin, saya konsisten. Nah, terus ngapain lu marah-marah? Kalau kamu mau beli ya beli yo, pakai ini loh, jangan cuman pakai ini doang, masuk sini keluar sini, itu kan mohon maaf ya. Makanya kalau Dedek Titi yang ngajar di AK itu sering bilang BODO, aku takut di-ban sama tok-tok nih. Tok-tok kan sukanya nge-ban kalau ngomongnya kasar sedikit, suka ngomong BODO, ya mohon maaf, yang dia katakan itu ya benar. Kenapa? Lah kadang-kadang orang tuh nggak pakai ini, pakainya cuman ini doang gitu loh. Saya konsisten, AADI itu masih perusahaan bagus, tapi kita nggak masuk saat di pre-IPO ya. Kita nggak masuk di pre-IPO MTrade. Kenapa lah patokannya chart, kok masuk di pre-IPO? Apa nih yang didelok, apa yang dilihat? Gak ada kan. Naik 5 hari berturut-turut, arah 5 hari berturut-turut, kita konsisten, kita watch, kita kongretin yang udah cuan ya. Baru pas turun dilihat patternnya. Kalau daily belum kelihatan patternnya, kita mundur lebih kecil ke intraday 15 menit atau 30 menit. Oke ya. Nah, dari situ kelihatanlah patternnya. Oh, ada double bottom. Oke, kita nadain dikit di 9394-an. Wah, ternyata itu cuma retracement dikit. Dan dia turun lagi sampai ke level berapa? 7.600. Aku lupa share chartnya, yang di tok-tok yang di YT langsung aja ke Igoi untuk bisa lihat chartnya di sini. Oke ya. Nah, ini kan level 93-an kita nadain sini kan masih turun ya, masuk dikit doang. Nah, terus ketika kita nadain di sini nih, perhatiin nih ya, ini ada kotaan, ini MTrade nadain di situ 24 Desember malam Natal. Mantul, naik lagi, turun lagi, kita remind lagi ya, kita punya MTraders. Hari ini naik 10%. Apakah ini karena tebak-tebakan? Enggak sih, ini analisis gitu loh. Dan kita seneng dengan AADI, sekali lagi ini bukan ngepom-pom. Do your own research. Ya, naik turun, kalau kamu gak do your own research, kamu gak beli, pas dia naik kamu marah. Apalagi kalau pas turun kamu beli.
Do your own research. ADI ini potensi ngasih dividen gede karena dia tuh copotan atau dulu anaknya ADRO terus keluarkan ya divestasi, dia potensi ngasih dividen gede. Jadi menarik. Ya, disclaimer, untung rugi tanggungan dewe. Ya, belajar sendiri. Kalau kamu masih nyalain orang, itu ya nggak salah kalau Dedek Titi yang di AK bilang BODO, aku sih ya tak pikir-pikir ya bener juga gitu loh, karena banyak orang, mohon maaf ya sekali pasti banyak yang tersinggung saya ngomong kayak gini, but I have to say the hard truth gitu loh, harus mau belajar. Oke, yang mana Kak kemungkinan ngasih dividen gede, kurang dengar tadi AADI, tapi ingat kalau pas dia bagi dividen ex dividen itu pasti turun juga. Misalkan dia bagi dividen contoh 17% yieldnya, pasti dia turun 20%. Nah itu kamu mesti tahu, harus paham. Oke ya, yang di TokTok yang di YT bisa ke Ikoy. Aduh, yang nanya BRI tadi berarti telat masuknya. Ntar lihat recording aja ya saya ya. Diamond 24k. Iki apa Ci? Gold C. Ora, iki saham. Nanti bahas kripto. Oke, berikutnya kita akan bahas PTBA. Jadi M-Trade lagi ada cuan di Indi, ada sebagian cuan di ADI, sebagian masih menunggu di ADI-nya. Mari kita lihat PTBA bagaimana kabarnya. Nah, PTBA ini beberapa hari kemarin kita juga lagi nge-watch nih PTBA. Bagaimana kabarnya PTBA ini? Ini hari ini dia mantul semuanya tiga-tiganya ini dua deh, ADI dan PTBA ini ngebentuk pattern double bottom. Nah kalau PTBA baru mulai naik hari ini ya, jadi kalau misalkan Senin ada sedikit retracement dekat area 2580 atau dekat area 2640-an, itu masih potensi untuk buy on retracement untuk teman-teman yang mau trading. Disclaimer buat kalian yang nggak ngerti stop loss, yang nggak ngerti money management, yang nggak ngerti cara baca chart, jangan trading dulu, jangan cuma ngikutin, karena Ellen hari Jumat tanggal dititeni direkam 10 Januari 2025 ngomong PTBA double bottom potensi. Yang namanya double bottom itu tidak 100% naik, tidak ada yang 100%. Paham ya? Oke ya. Jadi PTBA masih potensial untuk trading. Nah, saham-saham kayak gini gak bisa dibandingin sama BCA. Nah, contoh kayak di tadi itu fundamental bagus menurutku, dia bukan yang saham goreng-gorengan lah gitu. Itu pun saya nggak mau loh bandingin sama BCA karena dia saham siklikal gitu, nggak fair. Oke ya. Terus Antam, karena ada banyak orang yang bandingin BCA sama saham trading ya, daripada di BCA loh beda mainnya itu kayak kamu makan salad dibandingin makan batagor, yuk enak batagornya gitu loh. Tapi kan kalau kamu makan salad tiap hari, kemungkinan kamu kena serangan jantungan juga kecil gitu ya, bukan berarti nggak ada. Oke, terus kemudian perhatikan Antam di sini hari ini juga ada pantulan. Jadi kita melihat mulai ada tanda-tanda dari sektor komoditas mulai mantul ya. Jadi kalian para nyangkuters di sektor komoditas ya mungkin mulai ada harapan buat kalian. Saya tidak mau terlalu bombastis ngebahas ini. Antam supportnya 1420, kalau mau buy on weakness semakin dekat ke area itu pastinya semakin bagus. M-Trade udah masuk dan stop lossnya pastinya di bawah itu mau di 1385, 1380. Silahkan do your own research ya. Belajar di M-Trade Start, DM aku, EMTRADE, START. Oke, terus kemudian Tince, bagaimana kabarnya Tince alias Tins, timah TPK yang laporan keuangannya berpotensi menarik, berpotensi bagus, fundamentalnya berpotensi bagus. Demikian juga dengan Antam yang penjualannya karena harga emas naik, dia tuh penjualannya revenue-nya bisa jadi lebih bagus di tahun 2024 kemarin. Dan Tins karena simpelnya koruptor sudah diberantas, fundamental bagus, tapi dia sempat ada koreksi yang lumayan signifikan di sini. Nah, kita melihat Tins ini udah bottoming 2 kali di harga yang sama tanggal 23 Desember. Jadi 23 sampai 24 tuh banyak saham sektor komoditas yang bottoming. Terus tanggal 23 Desember itu low-nya dia di harga 995, persis kayak low hari ini 995 dan hari ini mantul. Masih too early buat Tins ini kalau dibilang uptrend. Per hari ini belum uptrend, tapi hari ini kita ngelihat pattern dari saham komoditas baik batubara, metals itu udah mulai mantul, udah mulai muntup-muntup, udah ada tanda pantulan dikit di bawah. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Igoy aku Ellen May _official. Oke?
Arus deras cuan, dia bilang nanya, Kak kalau nggak bisa jual saham saat lot kosong, apa yang sudah diinvestasikan akan hilang uangnya? Bukan hilang uangnya sih, jadi nilai investasi kamu turun karena harganya turun, yaitu saham yang kena ARB atau gak liquid. Oke, langsung aja aku bahas saham yang lainnya. Yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy, nanti aku akan bahas kripto juga. Oke, mari kita ke saham grup konglomerasi ya. Jadi masih dari sektor komoditas, ada grup Bakri, ada grup Salim, ada grupnya Papa Pepe yang sering ngasih cuan buat para traders ya. Mari kita ke grup Bakri dan grup Salim dulu. Bakri itu aku dulu di tahun 2008 kayak amsyong banget 2008, dan aku pernah nyangkut di LT, beli di Gocap, jualnya di 21 atau 28. Jadi pengalaman, prinsipnya beli saham itu jangan mau cuman yang sekedar murahan, tapi lebih baik udah mulai ada tanda-tanda naik. Lebih mahal dikit gak apa-apa, tapi tren naiknya lebih cepat. Itu prinsipnya trader, bukan prinsipnya value investor. By the way, LT bukan buat value investing juga sih dulu. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy untuk bisa ngelihat chartnya. Kita akan langsung lihat saham BRMS dulu ya, Bumi Resources Mineral. Nah, BRMS hari ini naik kenceng, kok nggak dibeli? Karena dia kena garis ini. Garis ini adalah garis sakral, garis sakti ya. Jadi kita kalau mau beli BRMS kita wait and see dulu ya. Kalau kena garis merah, garis sakti ini dia rawan bisa ada terkoreksi dulu. Tapi kita akan masih watch BRMS. Kenapa? Aku suka patternnya BRMS yang dia waktu itu sempat sideways terus breakout. Nah ini dia sideways lagi. Ini tuh mirip banget kayak Pani patternnya, meskipun dari sektor yang berbeda. Entah BD-nya sama atau beda, saya nggak tahu juga. Dan aku nggak peduli dia ada BD atau nggak ada BD. Yang penting harga sahamnya naik, likuiditasnya cukup oke. Ya, nah sekarang saya mau kasih tips untuk saham-saham yang likuiditasnya itu cenderung kecil gimana. Nah, kecil itu sebenarnya subjektif. Kalau likuiditasnya 300-an juta, kalian tradingnya cuma 5 jutaan, sebenarnya itu nggak apa-apa. Asalkan gak aja orang. Nah, yang waspada adalah kalau misalkan di grup diskusi, ya grup diskusi, grup saham misalnya, ada influencer yang punya grup saham. Nah, saham itu likuiditasnya cuma 100 juta. Terus oke, buy saham ini. Nah, masing-masing beli tuh 5 juta. Padahal membernya mungkin ada 200, membernya mungkin ada 2000 yang waktu itu mendengar itu, dan semuanya beli saham itu anggaplah goteo 5 jutaan semua, padahal mungkin ada juga yang lebih. Jadi kira-kira gimana, itu bakalan ngeganggu likuiditas nggak? Oh ya, itu akan jadi bikin harga sahamnya naik. Itu yang disebut ngepam atau bahasa gaulnya ngepom-pom. Tapi kalau misalkan ternyata yang punya modal bawah, BD-nya atau mungkin jangan-jangan YBS yang bersangkutan sendiri yang nge-broadcast naik, terus dia punya modal bawah, di dam itu dijual langsung. Ini misalkan harganya 2000, ini 1990 terus ke bawah, langsung dia jual pasang di harga 1930. Jatuh nggak harganya? Dari atas sampai sini cuma nilainya 1M doang, dia punya duit 1,5M, langsung didam di sini, dia punya barang 1,5M langsung didam, jatuh sih harganya. Maka dari itu sebenarnya kalau kalian mau trading saham yang kurang liquid itu nggak apa-apa, asalkan ya nominalnya kecil dan jangan banyak aja orang. Nah, kalau di Mtrade sendiri pilihan sahamnya itu sebenarnya kita nggak cuma kasih 1 atau 2 saham aja. Jadi pilihan sahamnya banyak, dan kita juga berusaha supaya setiap traders kita itu belinya tuh pakai mikir juga gitu loh. Jadi secara money management kita juga ajarin di Mtrade. Oke, teman-teman coba perhatikan di sini, intinya BRMS kita mau wait and see antara nunggu breakout atau ada retracement lagi. Yang jelas kita nge-watch dia. Disclaimer, aku nggak lagi suruh kamu beli BRMS, oke ya. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy karena di Igoy ada chartnya. Oke, mari kita lihat sekarang saham Dewa. Aku mau disclaimer dulu, saham ini adalah saham yang resikonya cukup tinggi ya. Jadi resikonya cukup tinggi. Nah, jadi untuk saham Dewa ini grup Bakri yang Salim juga udah masuk ya. Ini Dewa. Sebentar ya. Dewa, Mtrade abis profit taking. Indi tadi bagus banget profit takingnya. Aku cek buat
Oke, Dewa ini kita juga lagi watch ya. Nah, perhatikan patternnya Dewa ini mirip kayak BRMS, dia patternnya juga habis naik, terus kemudian dia rapi, sideways kayak gini. Dewa sih sebenarnya paling bagus, paling low risk kalau dia turun sampai area 106 sampai dengan 110. Jadi watch Dewa di level area itu, watch on retracement. Aku udah ingetin ya, resikonya tinggi. Artinya apa? Artinya di sini likuiditas dia tuh sebenarnya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau kamu ada masuk di sini, ini fluktuasinya bisa cepat naik dan juga bisa cepat turunnya. Nah, saham-saham kayak gini yang buat trading yang cepat ngasih cuan. Kenapa kok Ellen tiba-tiba ngebahas saham-saham kayak gini? Loh lah ya, banyak yang suka dan memang ngasih cuan, saya kasih tahu. Cuman saya udah edukasi soal likuiditas beberapa hari kemarin. Jadi kalau likuiditasnya kecil ya masuknya kecil-kecil aja teman-teman. Kecilnya gimana? Tak ajarin ngitung. Bidnya berapa lot dikali dengan harga dikali dengan 100, kamu cari bid yang paling kecil, ya udah itu artinya kecil. Jangan lebih gede daripada itu tradingnya. Intinya kamu harus hormatin. Big money gimana? Cara tradingnya Dewa, kalau kamu di 106 sampai 108 misalkan beli ini, berarti kamu profit taking dalam jangka pendek swing trading profit takingnya sekitaran 116 sampai 120. Ini adalah area sideways dia. Dimana area sideways dia tuh semakin menyempit atau semakin mengecil. Yang di tok-tok di YT kamu lihat di Igoi, karena kamu di tok-tok di YT gak bakalan ngerti apa yang aku omongin kalau kamu gak ke Igoi. @ellenmay_official Igoinya. Oke, terus gimana, Miss? Kalau misalkan aku mau trading breakoutnya dari garis, aku ganti warnanya ya, dari garis ungu ini, ya, yang garis ungu ini kan resistance, boleh-boleh aja ya. Tapi trading breakout resikonya lebih tinggi, lebih banyak cuan, tapi lebih cepat cuannya, tapi resiko juga lebih tinggi, itu udah sepaket gitu loh. Oke, aku move. Nanti dikira aku ngepom-pom saham ini, kalau kelamaan bahas saham ini, aku ke Bum. Bumi Resources, sama saham itu jangan ada attachment dan juga jangan ada benci. Saya di Bum itu, Bum ini adalah guru saya yang sangat bagus sekali di tahun 2008, dimana nyangkut di Bum waktu itu kena lumpur lapindo, saham saya di saham Bakri, abis itu naiknya lagi susah banget, akhirnya aku cut loss lumayan gede di 2008 waktu itu di Bum. Nah, perhatikan di sini, ini Bum hari ini atau Bumi hari ini juga mantul, sektor batubara semuanya banyak yang mantul. Kita wait and see dulu karena yang ini trennya juga masih turun banget. Oke, terus kemudian kita ke saham yang lain, ada punya Pak PP, ada saham Petro atau Petrosi yang kemarin breakout. Terus kemudian ada retracement. Tadi pagi ada retracement lagi, kita manfaatkan untuk retracementnya buat buy on retracement. Dan sore hari ditutup, ini M-Trade US cuan sekitaran 4-5%. Nah BBCA ya jangan dibandingin sama kayak gini lah ya. Kalau dibandingin sama kayak gini ya itu namanya Wo Cheng Li. Bahasa Jawanya apa ya? Gak bahasa Inggrisnya gak fair lah. Gitu loh, Wo Cheng Li itu apa? Aduh, Wo Cheng Li itu gak bisa lah kayak gitu loh, nggak apa sih bahasa Indonesia ya, nggak fair lah, nggak bisa lah, nggak apple to apple gitu loh kayak. Nah jadi itu untuk beberapa saham, untuk saham trading. Terus kemudian kita mau cek lagi untuk saham trading yang lainnya, ada Energi Mega Persada. Energi Mega Persada ini punya Pak Bakri juga dan patternnya ada inverse head and shoulders. Ini trading pendek aja, mungkin sekitaran sampai level 260, 264an ini profit taking. Yang mau saya kasih tips untuk trading kripto, dimana kripto itu sebenarnya mirip saham. Kalau kamu bisa trading pakai strategi super trader kita di M-Trade Academy atau M-Trade Start, itu kamu bakal bisa trading kripto. Dan aku excited banget buat workshop super trader besok itu, dimana di workshop super trader besok itu aku akan bawain tentang lebih banyak case tadi buat trading kripto dengan lebih leluasa ya. Oke, terus saham dan kripto dan lebih luasa. Yang di saham kamu jangan leave dulu, harus open minded ya, harus open minded ya. Kenapa? Open mindednya itu, oke, jadi kamu harus open mindednya untuk kamu bisa mendapatkan kesempatan belajar dari banyak hal. Oke, aku kemarin iseng-iseng di Igoi channel aku trading SHIB. Nah ini chartnya pakai USD. Kemarin di Igoi aku share pakai
rupiah. Langsung lihat IGOI aku @ellenmay_official. Masih ingat di IGOI channel beberapa hari yang lalu aku ada gambar bentuk double bottom ini yang gambarnya kayak pantat gitu ya. Terus kemudian aku ada bilang waktu itu, beli nggak ya pas breakout di sini? Nggak, tunggu aja. Kapan? Pas ada retracement. Saya lagi ngetes waktu itu. Kripto tuh volatilitasnya lebih liar. Trading on retracement yang dipakai bukan retracement pattern double bottomnya. Yang dipakai adalah support yang lebih kuat. Support lebih kuat di mana? Nah, ini yang aku jelasin di IGOI channel kemarin dan banyak orang nggak paham. Langsung aja ke IGOI aku sekarang @ellenmay_official, ada chartnya. Disclaimer, aku bukan lagi suruh kalian trading crypto kalau kalian nggak ngerti metodenya. Metodenya belajar di mTradeStart, DM aku EMTRADE_START 2. Ya, mTradeStart 2 tuh ada crypto ya. Berarti kan di sini. Oke, berarti kan di sini ya. Ini tuh support kuat, biru bawah. Kemudian di bawahnya ini kita lihat ada beberapa ekor. Ini belum terjadi. Waktu saya nge-review waktu itu, oh pengen beli ini nih, ini belum terjadi. Ya, terus kemudian aku mikir, wah ini tuh support end of body kayak gini dijebolin berkali-kali. Berarti kesimpulannya ada support di bawah support. Aku taruh satu garis ini lagi. Aku kasih warna hijau. Perhatikan di IGOI, teman-teman semuanya. Ini belajar analisis. Yang live cuman mau dengerin sahamnya gimana rugi kalian. Ya, terus kemudian ada support di bawah support lagi, yang ini support di bawah support yang sakti banget, sakral banget, dekat MA 200. Lihat di IGOI aku @ellenmay_official. Kemudian saya mikir, wah kalau kayak gini gampang kejebol, saya pasangnya di sini aja, di bawah ini aja. Aku singkirkan gambar-gambar yang nggak relevan ya. Aku belinya di bawah ini aja. Aku di garis hijau. Akhirnya saya pasang buy di garis hijau. Ya, saya pasang buy di garis hijau. Kemudian tersentuh di tanggal 8 tersentuh. Kemarin saya profit taking. Profit takingnya jangan pakai resistance yang di atas. Jangan pakai resistance daily-nya. Lihat di IGOI. Jangan di garis yang di atas ini. Tapi profit takingnya ambil time frame yang kecil dan sangat kecil sekali. Ada time frame 15 menit, ada time frame 5 menit, ada time frame 1 menitan. Jadi yang di sini time frame 15 menit ini, di sini ada resistance sekitaran di garis yang warnanya aku kasih warna oranye ini. Di garis yang warnanya oranye ini, teman-teman, ini adalah resistance minornya. Terus ada resistance minor yang lain sebenarnya di sini. Perhatiin, ini ada high di sini. Nah, kalian mesti ngelihat di IGOI aku @ellenmay_official, kita lagi bahas Shiba. Oke, terus kemudian simple aja. Bentar ya, aku gambar dulu ya. Loh, tapi itu kan cuannya dikit ya. Kalau ngambil resistance-nya di situ, bukannya akan lebih untung kalau ambil cuannya tuh di atas sini gitu loh. Ambil cuannya di atas sini. Nah, tapi ternyata kalau diperhatiin di sini, ini gerakannya dia ngasih keuntungan, spreadnya itu lumayan gede dibandingin dengan koin-koin besar seperti Bitcoin. Jadi meme coin ini kayak kalau di Indonesia sebenarnya trading saham second liner gitu loh, second liner atau mungkin third liner. Tapi di sini dia kayak jaraknya tuh bisa cuannya lebih gede. Kalau masih belum paham, besok saya jelasin lagi di workshop Super Trader. Dan tadi aku udah bahas banyak saham yang untuk trading dan juga untuk investing. Semoga bisa bermanfaat ya. Malam hari ini ada kriptonya juga. Halo Chelsea dan halo semuanya. Aku mau nanya ke kalian, kira-kira paham nggak ya yang di TokTok, yang di YT? Kalau nggak paham mungkin saya maklumi karena nggak ngelihat gambarnya. Yang di IGOI paham nggak ya? Yang besok ikut workshop, kita ketemu besok ya.
paham nggak? Hopefully paham ya. Aplikasi apa ini kakak? Buka akun kriptonya di mana, nanti aku share di story Igoy aku, atau aku share di sini aja ya. Aku agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya nge-share kripto buat kalian gitu loh. Kalian mesti belajar dulu. Karena kalau kalian nggak belajar dulu, kripto tuh very high risk and high return. Sebentar ya. Oke, lihat Igoy ya. Aku share di sini barcode-nya. Aku share di sini. Aku share di Igoy. Jadi silakan di screenshot aja. Tada, jangan miss takut ke bawah arus yang belum belajar. Ya belajar aja dulu. Belajar aja dulu. Ini bukan toko C kok. Ini punya Mas Opa. Udah itu aja. BCA udah pertanyaan kemarin. Pertama tadi. Ya kemarin. Intinya gini loh. Kamu kalau belum siap rugi, jangan ikut-ikut gitu aja. Belajar dulu. Kalau kamu masih euforia pas cuan, pas rugi masih stres, masih marah-marah, berarti itu masih belum siap. Ratu miss ketinggalan. Oh ya, Ratu intinya sama kayak Adi, kita nunggu dia chartnya terbentuk. Ratu itu publik dapat cuman 2 lot, kira-kira kayak gitu, 2 lot 3 lot. Hari ini auto reject atas lagi seperti perkiraan, besok masih Senin atau Selasa mungkin masih bisa auto reject, dan aku nungguin dia turun, nunggu dia kebentuk patternnya dulu di intraday chart ataupun di daily chart. Kita nunggu terbentuk patternnya dulu baru kita trading. Jadi kalau tadi ada yang nanya di M-Trade, ada yang nanya kok masuk saham IPO, kita kan nggak masuknya benar-benar kosongan, chartnya kosong, masih pakai chart gitu loh. Kalau buat trading pendek kita nggak butuh chart yang sampai 3 bulanan, kira-kira kayak gitu deh. M-Trade cuan gede dia, ada kok yang masih menunggu. Oke, thank you ya, udah ya, dadah. Pantesan Ratu gak bisa auto buy, sabar, kalau kayak gini sabar, naik biarin naik. Perkiraan aku Senin Selasa kemungkinan masih ARA, terus Rabu Kamis Jumat ada koreksi, tapi aku masih pelit tunggunya next weeknya lagi. Jadi minggu depannya lagi, deket-deket Sinca, mungkin dia mau kasih angpau. Disclaimer buat semuanya ya, saya Ellen May, salam profit. Jadi saya gak mau lagi ngebahas BRI kelamaan, nanti dikira pom-pomin BRI doang, kita gak ada cuan di trading. Ada kok cuannya di trading. Terima kasih Chelsea, terima kasih semuanya. SHIB IDR dan SHIB USD beda kah? Tempatnya beda. Kalau kamu trading di exchange Indonesia pakainya IDR. Thank you Pak Jungki, terima kasih, dadah, salam profit.